Yesus, saya sangat bersyukur dan bersuka cita karena kita semua boleh dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan ini kita mendapatkan tema di awal bulan April. Temanya adalah memperbesar kapasitas dan ketepatan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Coba bilang kiri kanan, memperbesar kapasitas dan ketepatan Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua rindu, saudara, rindu sekali supaya setiap kita itu memperluas kapasitas kita dalam mengiring Tuhan. Amin. Bahkan dalam segala hal. Saya percaya banyak sekali orang yang mau dan tidak mau menolak ketika kapasitas dalam hidupnya, dalam dirinya mengiring Tuhan, bahkan dalam segala hal itu akan diperluas oleh Tuhan. Amin. Dan saya percaya anak-anak Tuhan sangat rindu untuk berjalan terus dalam ketepatan Tuhan. Amin. Supaya kita tidak salah jalan. Karena itu suka ada bahasa yang suka kita dengar, biarlah kita terus berjalan dalam relnya Tuhan. Dalam ketepatan-ketepatan Tuhan. Karena Tuhan berkata, itu sangat jelas. Biarlah kita jalan bersama dengan Tuhan. Jangan belok ke kiri atau belok ke kanan. Tetapi kita fokus berjalan dalam ketepatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saudara berbicara kapasitas itu ada 3 prinsip saudara. Kapasitas. Ada hukumnya saudara. Kalau saudara boleh lihat bersama-sama. Prinsip yang pertama, Tuhan memakai diri kita tergantung kapasitas kita. Betul Bapak Ibu? Tuhan memakai kehidupan kita tergantung kapasitas kita. Sama halnya dengan kita bekerja di satu perusahaan atau satu kantor. Atau apa saja saudara. Tergantung dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita tidak mengembangkan, ya kita begitu-begitu aja saudara. Mungkin kita di satu perusahaan atau di satu kantor, ya kita begitu-begitu aja. Tetapi kalau kita berani mengembangkan saudara kapasitas kita belajar banyak lagi, kita menangkap banyak lagi, saudara. Saya percaya, saudara akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Amin. Contoh saudara, kalau mobil truk ya, mobil truk, mungkin muatannya itu hanya 500 kilo, contohnya seperti itu. Padahal mobilnya itu bisa muat 1 ton. Tapi dia tidak berani muat 1 ton. Dia hanya muat setengah aja. Apalagi banyak contoh saudara. Tentang ketika kita memperluas kapasitas kita. Dan demikian dalam Alkitab saudara. Ketika kita memperluas kapasitas kita, mengiring Tuhan. Maka Tuhan juga akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Amin Bapak Ibu. Ketika kita berani mengembangkan kapasitas kita, percayalah saudara, firman Tuhan berkata, ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Ketika kita terus belajar kepada Tuhan, kita terus dalam hati kita mau Tuhan, pakai aku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Karena saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pribadi kita anak-anak Tuhan, kita memiliki kapasitas-kapasitas yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Iya. Sejak dalam kandungan, Tuhan berkata, sudah ada destiny ilahi yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara dan saya. Yang dimana ketika saudara dan saya ada di dunia ini, kita boleh mengerjakan semuanya itu. Dan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai diri kita tergantung kapasitas kita. Saya baca dulu, Tuhan tidak akan memakai kita melebihi kapasitas kita. Sejauh mana Tuhan memakai kita tergantung dari kapasitas kita. Ini adalah prinsip hukum kapasitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari,
yang juga terdapat dalam prinsip-prinsip Alkitab. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mulai melihat, sudah berapa lama saya menjadi anak Tuhan? Sudah berapa lama saya mengiring Tuhan? Sudah berapa lama saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Sudah sejauh mana kapasitas saya pengenalan akan Tuhan? Sudah sejauh mana hati saya buka untuk Tuhan? Dan saya percaya saudara, ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, dan kita mau supaya kapasitas kita itu semakin besar, saya percaya Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kita harus berani saudara. Berani. Seperti tema kita di tahun ini. Menerobos. Kita harus berani menerobos saudara. Kalau kita belajar dari Daud saudara. Kita belajar dari Daud. Daud itu adalah orang yang berani menerobos saudara. Ketika Goliat mengolok-olok bangsa Israel dan prajurit-prajurit Israel saudara. Goliat datang dan menerobos. Dengan berani dia datang. Dan dia berani menasihati bahkan pada saat itu. Prajurit-prajurit yang sudah terlatih. Bahkan ada kakaknya di situ. Bahkan dia berani menasihati selalu pada waktu itu saudara. Karena kenapa saudara? Dan kenapa Daud itu sangat berani untuk menantang Goliat pada waktu itu? Karena dia tahu kapasitas dia sudah perbesar sejak dia menjaga domba-domba ayahnya. Betul Bapak Ibu? Kita lihat di situ dia Daud itu terlatih. Dia tidak sekedar, Bu Pen sudah sangat jelas menjelaskan pada waktu Bu Pen khotbah. Daud bukan sekedar hanya menjaga domba, dan ketika ada serigala datang, ada singa datang, lari. Enggak. Dikit pun Daud tidak mau membiarkan serigala atau singa itu sentuh domba-domba peliharaan Daud. Daud hadapi. Bahkan disobek-sobek singa dan serigala itu saudara. Daud terus tidak lari, dia belajar terus untuk dia memperluas kapasitas dia. Dia percaya satu waktu itu akan berguna. Dan demikian terjadi saudara. Daud ini, dia tidak ragu ketika dia mendengar ada Goliat menantang, mempermalukan prajurit-prajurit Israel, bahkan mengecek dan mengolok nama Tuhan. Daud langsung datang dengan berani. Karena dia tahu kapasitasnya dia sudah perbesar. Kapasitasnya dia sudah perluas. Dan saudara kita tahu cerita itu. Daud tidak takut. Goliat itu seperti raksasa apapun dia nggak takut. Tapi dia tetap menghadapi. Dan apa yang terjadi saudara? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin saudara. Demikian setiap kita pribadi lepas pribadi. Saya rindu setiap kita menangkap bahwa ada satu kapasitas yang besar yang Tuhan rindukan ada dalam setiap kita. Amin. Kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan terus bekerja sama dengan Tuhan di masa akhir ini. Untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu siap memperluas kapasitas kita? Amin. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memperluas kapasitas ini gak gampang, gak mudah. Oh saya ingin memperluas, oh sudah langsung jadi luas. Seperti bin Sabin langsung jadi. Gak ada cerita seperti itu saudara. Kita belajar dari Daud. Ada prosesnya saudara. Amin. Ada prosesnya. Dan banyak anak-anak Tuhan tidak tahan di prosesnya saudara. Ketika Tuhan mau supaya kapasitas kita semakin berkembang, semakin luas. Tetapi ketika melewati proses dia nggak sanggup, dia nggak mau. Maunya langsung jadi saudara. Tetapi percayalah, ketika itu proses datang dalam kehidupan kita, itu artinya sedang mempersiapkan kita untuk kapasitas kita semakin diperbesar dan semakin diperluas. Amin saudara. Saya percaya setiap kita ada terus yang namanya proses dalam hidup kita.
Tetap ada terus yang namanya didikan dalam hidup kita. Selama kita masih ada dalam dunia ini, ya kita tetap hidup terus dalam proses, saudara. Amin. Dan tujuannya supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Amin. Tuhan tidak sekedar kasih proses itu, enggak. Tuhan tidak sekedar kasih supaya biarlah kamu mengembangkan kapasitasmu. Enggak sekedar itu, tetapi semua ada maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan percayalah saudara, dan kapasitas itu akan berkembang ketika kita terus melakukan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada istilah kita cuma tangkap, tapi kita tidak praktekkan, saudara. Kita hanya hafal, kemarin seperti ini dan seperti ini. Tetapi kita tidak melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena berbicara kapasitas ini, kita harus terus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, dalam perkuliahan kita, dalam pelayanan kita. Setiap hari, saudara. Dan orang-orang yang akan memperluas setiap kapasitas dalam hidup dia mengiring Tuhan adalah orang-orang yang setia dan taat melakukan firman. Amin. Bilang kiri kanan, setia dan taat melakukan firman. Iya. Karena kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus demikian. Supaya Tuhan melihat kapasitas itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini sudah waktunya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sekedar lagi menjadi pendengar firman Tuhan. Oh iya betul dan sebagainya. Dan bukan hanya sekedar menasihati orang lain. Oh kamu harus begini dan sebagainya. Tapi dia sendiri tidak memberikan contoh dan teladan itu. Firman yang hidup adalah kita melakukan dan memberikan teladan dan contoh. Amin, Bapak Ibu. Iya. Karena dengan demikian sering saya katakan di sini, karakter Kristus itu akan kelihatan dalam hidup kita. Sehingga itu menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang lain. Bahkan membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Prinsip yang kedua, kapasitas bisa diperbesar. Kadang kalau ada orang berkata, aduh Pak saya begini aja lah Pak. Aduh saya dari dulu enggak bisa. Aduh enggak usah lah Pak Pen, saya enggak bisa Pak Pen. Saya enggak berani berdiri di depan. Saya enggak berani pelayanan di depan yang kelihatan, saya enggak berani Pak Pen. Enggak bisa, saudara. Karena kapasitas itu yang Tuhan beri dalam hidup kita, atau pribadi saudara dan saya, ada hal yang ajaib yang Tuhan sudah taruh sejak kita ada dalam dunia ini. Dan itu harus kita perbesar kapasitas Tuhan itu. Supaya lewat kapasitas yang ada dalam diri kita, bisa berdampak bagi jiwa-jiwa yang lain. Amin. Kita bisa melakukan sesuatu. Di sini ibu suka berkata, kalau nggak bisa layani A, nggak bisa layani B, nggak bisa layani C, ada yang terakhir, berdoa bagi jiwa-jiwa. Amin. Iya. Artinya tidak ada alasan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengiring Tuhan, untuk tidak bisa memperbesar, memperluas kapasitas yang ada dalam diri kita. Dan biarlah kita mengembangkan semuanya itu. Dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Silahkan saudara, buka selebar-lebarnya. Amin. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, biarlah bangsa itu keluar dipimpin oleh Tuhan. Dan mereka membuka mulut mereka besar-besar. Artinya biarlah mereka menangkap sebanyak-banyaknya dan memperbesar, memperluas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan pimpin dan anugerahkan bagi bangsa itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian kita yang ada pada masa-masa ini. Kita tidak mau berkata lagi, aduh sudah cukuplah saya sampai, yang penting saya sudah setia aja beribadah hari Minggu, itu sudah puji Tuhan. Iya, tidak bisa saudara. Oh syukur aja saya masih bisa datang ibadah hari Minggu pun, itu sudah puji Tuhan. Tidak bisa saudara. Tetapi mari saudara, dari anak remaja, dari anak kecil sekalipun, sampai orang tua, mari kita sama-sama
terus mengembangkan setiap kapasitas kita mengiring Tuhan. Amin saudara. Karena bisa diperbesar. Artinya tidak ada batas umur di sini saudara. Biar setiap kita terus memperbesar kapasitas kita mengiring Tuhan. Terus merindu-rindukan Tuhan. Terus belajar banyak untuk mengenal Tuhan. Lewat keintiman kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kapasitas kita semakin berkembang, semakin besar adalah kita terus mau datang kepada Tuhan. Dalam keintiman bersama Tuhan. Dalam persekutuan. Tidak lagi dicatwal di gereja saudara. Enggak lagi dicatwal di menara doa. Tetapi ketika saudara di rumah saudara tahu, saya harus memberikan waktu saya setengah jam, 1 jam untuk menyembah Tuhan, untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, selain kita mesbah keluarga, saya percaya jemaat GAB Gunung Sion terus sudah melakukan mesbah keluarga. Selain mesbah keluarga, walaupun hanya setengah jam, 15 menit ada waktu spesial, saudara pribadi lepas pribadi menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak mengembangkan setiap kerohanian kita mengiring Tuhan. Kalau kita boleh bekerja berjam-jam, kita juga boleh memberikan waktu kita. Dan saya suka saya suka bahasa seperti ini saudara. Kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, bukan yang sisa. Kadang kalau orang suka bilang, oh kalau sudah pulang kerja baru kita kasih, itu sisa Pak. Itu sisa. Tetapi saya percaya setiap kita sebelum beraktivitas, kita sudah saat teduh dengan Tuhan. Amin saudara. Dan kita pulang, kita kembali bersaat teduh dengan Tuhan. Artinya bukan sisa yang kita berikan. Sebelum kita bekerja, sebelum kita ke sekolah, sebelum kita kuliah, apapun yang mau kita kerjakan, kita dahulukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apalagi jemaat GAB Gunung Sion. Sudah banyak yang berdiri untuk berdoa bersama-sama untuk bangsa, untuk kota, untuk provinsi Jambi dan jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Ya, itu salah satu wadah kapasitas kita semakin diperbesar dan diperluas. Kita bukan hanya sekedar menjadi Kristen yang hari Minggu datang ibadah, dengar firman ibadah, sudah, datang lagi dan sebagainya, sudah. Tetapi tidak ada sesuatu yang kita kembangkan sebagai anak-anak Tuhan yang mengiring Tuhan. Kata Ibu, setidaknya kita berdiri untuk berdoa. Amin. Dan saya percaya, saya melihat begitu banyak pendoa-pendoa yang terus berdatangan untuk berdiri bersama-sama dengan Gunung Sion untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan di kota kita, di provinsi kita dan bangsa kita. Amin. Bagi jiwa-jiwa. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Tuhan memperbesar kapasitas kita sedikit demi sedikit, step by step, tanpa kita sadari. Ketika kita setia datang kepada Tuhan, ketika kita setia berdoa, ketika kita setia memuji Tuhan, ketika kita setia menyembah Tuhan, tanpa kita sadari saudara, Tuhan sedang memperluas setiap kapasitas-kapasitas kita. Amin Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Dan saya sendiri pun melihat jemaat-jemaat GAB Gunung Sion, tanpa kita sadari saudara, kita semakin melebarkan kapasitas kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, semakin menerobos, semakin memberikan waktu kepada Tuhan, semakin mengerti, ya saya bukan hanya menjadi Kristen biasa-biasa, tetapi menjadi Kristen dan anak-anak Tuhan yang luar biasa di masa akhir. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman juga Tuhan berkata, biarlah hendaknya kita berjaga-jaga. Amin. Kita berjaga-jaga. Kita berdoa dan berjaga-jaga. Karena kenapa? Jelas firman Tuhan mengatakan, dia tidak datang seperti orang yang mau datang bikin ada undangan dan sebagainya, disebarkan dulu, saya mau datang jam sekian dan sebagainya. Enggak. Bahkan firman Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun yang tahu untuk Tuhan datang. Artinya Tuhan bisa datang secara tiba-tiba. Tetapi saya sudah pernah sampaikan di sini, tapi kita bisa melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tetapi hari dan tanggal dan waktu kita nggak tahu, siang atau malam,
Kita nggak tahu. Tapi yang penting kita terus siap sedia. Amin Bapak Ibu. Bisa aja kita pulang dari sini Tuhan datang. Bisa jadi sudah. Karena kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tetapi alangkah lebih baiknya dan kerinduan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan kita tetap terus siap sedia. Kapanpun waktunya. Artinya itulah tandanya kita semakin memperluas. Memperbesar kapasitas kita dalam mengiring Tuhan. Enggak lagi pengiringan kita hanya diam, tidak ada persiapan, masih ya hidup berleha-leha orang bilang dan sebagainya. Ya masih hidup terus ya dalam keinginan daging, masih menginginkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, biarlah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketepatan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang berjalan dalam ketepatan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dimanapun dia pergi dan berada, dia akan berdampak dan menjadi berkat. Amin saudara? Ya, karena itu janji Tuhan saudara. Setiap anak-anak Tuhan ada pembedaan. Nah saudara, biarlah setiap kita jemaat-jemaat GAB Gunung Sion, dimanapun kita pergi dan berada, kita boleh membawa berkat itu. Amin. Kita boleh menjadi berkat lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat karakter kita dan apapun saudara. Karena saya percaya Tuhan sangat rindu di masa-masa akhir ini saudara. Biarlah karakter Kristus itu yang terus ada dalam hidup kita. Artinya kapasitas kita semakin diperbesar, makin diperluas. Sehingga kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Karena rinduan Tuhan, biarlah kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara memperbesar kapasitas kita yang pertama, membuka hati. Membuka hati kita. Dan membiarkan Tuhan yang mengisi seluruh hidup kita. Kita buka hati untuk Tuhan. Dan mempersiapkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Untuk Tuhan pakai, untuk menjadi alat-alat Tuhan di masa-masa akhir ini saudara. Saudara kalau kita lihat dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan saya baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Tuhan mempersiapkan saudara dan saya. Jelas sekali. Tuhan rindu supaya ada kapasitas yang diperbesar, yang diperluas. Ada kedewasaan rohani yang terus naik. Ada pengenalan Tuhan yang terus bertumbuh. Ada pengenalan tentang Tuhan yang dalam kebenaran yang terus bertumbuh dalam hidup kita. Orang yang berjalan dalam ketepatan Tuhan adalah orang yang terus bertumbuh kerohaniannya. Dan semuanya itu dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Artinya dia tidak mempermuliakan dirinya sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mengutamakan diri sendiri. Tetapi semuanya sudah fokus kepada Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Membuka hati dan membiarkan Tuhan yang mengisi seluruh hati kita. Sehingga kita dapat berjalan dalam ketepatan-ketepatan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak buka hati, kita tidak biarkan Tuhan yang memimpin kita. Hanya dengan pikiran kita yang memimpin diri kita sendiri. Langkah kita mengiring Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dalam ketepatan Tuhan. Kita tidak bisa mengalami yang namanya ketepatan dari Tuhan. Tetapi saya percaya setiap jemaat GAB Gunung Sion hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Memberikan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tidak ada lagi yang mengeraskan hati. Tidak ada lagi yang memakai akal pikirannya sendiri untuk berjalan mengiring Tuhan. Tetapi iya Tuhan, menyadari dan sadar betul, oh iya Tuhan, saya anak Tuhan. Harus ada sesuatu yang saya kembangkan dalam hidup saya mengiring Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maupun itu dalam pelayanan, maupun itu dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Saya sangat diberkati saudara. Setiap anak-anak kecil yang mereka
Yang masih kecil-kecil mereka rajin datang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan mereka sudah mau melayani Tuhan. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Sejak dari kecil, terus diperbesar. Kapasitas mereka melayani Tuhan, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Saya percaya anak-anak kita, keluarga kita akan menjadi berkat yang ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dan itu yang Tuhan rindukan. Karena itulah kita menjadi anak-anak Tuhan. Ada rencana Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan. Dan saya sangat bersyukur setiap kita orang-orang tua, kita menangkap, oh ya, dalam kehidupan anak saya ada rencana Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang Tuhan mau pakai hidupnya, lewat hidupnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya bersyukur anak-anak remaja, anak-anak muda, orang bilang tidak ada yang nganggur, semuanya terlibat dalam pelayanan. Amin. Anak-anak remaja, anak-anak muda, jangan malas-malas. Sudah diberikan kesempatan, kerjakan. Iya. Jangan malas-malas. Karena ini sudah bukan waktunya kita berdiam. Oh, saya begini-begini aja lah. Oh, enggak lah. Oh, saya belum bisa. Oh, dan sebagainya. Kapasitas yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita bisa perluas. Artinya tidak ada alasan, saya enggak bisa, saya tidak bisa. Saya enggak ngerti. Percayalah, kita bisa memperluas semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang memberikan kemampuan buat kita kok. Bukan kuat gagah kita, tetapi Tuhan yang akan memberikan kemampuan buat kita semua. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan menyambutnya penuh. Mazmur 81 ayat 11. Ini yang saya sampaikan tadi, saudara. Di mana Tuhan mau supaya kita membuka lebar-lebar hati kita. Membuka selebar-lebarnya untuk mendakap setiap kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tetap berjalan dalam ketepatan Tuhan. Kita memperbesar kapasitas kita untuk menjadi berkat, untuk berdampak, untuk mengiring Tuhan dan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lanjut lagi, saudara. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. Kita setia dalam perkara kecil. Saudara tahu tentang perumpamaan ini? Perumpamaan tentang 5 talenta yang Tuhan kasih kepada hamba-hambanya. Dan kita tahu, saudara, Tuhan tahu kapasitas kita. Dan Tuhan lihat setiap kapasitas kita. Apakah kita mau mengembangkan, memperluas pengenalan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan? Mau enggak kita pribadi lepas pribadi memberikan hidup kita? Oh iya Tuhan, saya akan kerjakan. Oh iya Tuhan, saya akan mau lakukan. Oh iya Tuhan, saya enggak mau jadi Kristen yang biasa-biasa. Oh, saya tidak mau hanya mengenal Tuhan sekedar saja mengenal, tapi saya mau rindu mengenal Tuhan semakin dalam dan semakin dalam. Banyak orang enggak mau, dia membatasi untuk dia mengenal Tuhan semakin dalam dan semakin dalam. Baca firman Tuhan pun dia takut. Karena dia tahu ada bahasa-bahasa atau peribahasa yang dia dengar, semakin kita mengenal Tuhan semakin banyak kita dituntut. Saya percaya setiap kita, bukan kita kok yang memampukan kita, Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Kalau hanya kekuatan kita nggak ada yang sanggup. Betul Bapak Ibu? Kita pun yang sudah ada di zaman anugerah, kita pun nggak sanggup dengan kekuatan kita. Apalagi dulu saudara, di masa perjanjian lama. Oh itu mereka harus dengan kekuatan mereka. Mereka menjaga semuanya, Taurat-Taurat itu dan sebagainya. Gak ada yang kuat. Karena itu Tuhan kirim juru selamat yang menebus semuanya itu. Tetapi bukan berarti kita ada dalam zaman anugerah. Oh saya sudah selamat kok, saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang penting nama saya sudah tercatat di sorga. Itu bisa dihapus saudara. Kalau kita tidak mengerjakan, kita tidak berjalan dalam ketepatan Tuhan. Kita tidak mau mengiring Tuhan sungguh-sungguh. Ya,
Karena Tuhan jelas sekali berkata dalam Matius itu, saudara. Orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Adalah orang-orang yang melakukan dalam ketepatan Tuhan. Bukan orang-orang yang sekedar hanya mengenal Tuhan dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia tidak mengerjakan keselamatan itu. Tetapi dia tidak berdampak bagi jiwa-jiwa yang lain. Tapi dia tidak menjadi berkat. Tetapi dia tidak hidup dalam karakter Kristus. Tetapi yang Tuhan katakan adalah setiap mereka yang melakukan kehendak Bapa, melakukan dalam ketepatan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Saya percaya, saudara, setiap kita pribadi lepas pribadi, ada satu ya hal yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Dan biarlah itu kita kembangkan. Mungkin untuk menjangkau jiwa, untuk berdiri dengan kuat, untuk bangsa ini, untuk kota kita. Saya percaya, saudara, setiap apa yang kita lakukan, kita korbankan, itu tidak akan sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Karena itu kita jangan, orang bilang jangan malas untuk berbuat baik. Jangan malas untuk datang kepada Tuhan. Jangan takut untuk mengejar Tuhan. Jangan takut belajar mengenal Tuhan. Seperti jemaat yang konseling dengan saya. Takut dia baca banyak firman. Takut dia untuk mengenal Tuhan semakin dalam. Karena katanya dia akan semakin dituntut. Harus hidup suci, harus hidup kudus. Harus menjaga perkataan, menjaga tingkah laku. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri. Kita tidak cukup melakukan dengan apa yang sudah menjadi kewajiban kita anak-anak Tuhan. Apalagi tambah kita gak mau hidup dan tidak mau benar-benar melekat dengan Tuhan. Tetapi saya percaya setiap kita rindu dan mau terus untuk terus melekat dengan Tuhan. Amin. Untuk berjalan terus dalam ketepatan Tuhan. Sekali lagi, orang yang berjalan dalam ketepatan Tuhan adalah orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tidak mencong kanan, tidak mencong kiri. Amin. Terus berjalan dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Enggak lagi tipu sana tipu sini, enggak ada, saudara. Enggak ada lagi bohong sana bohong sini, enggak ada. Tetapi semua yang dikerjakan adalah kebenaran. Yang dari mana? Yang dari firman, yang dari Tuhan. Terus berjalan dalam ketepatan Tuhan. Katakan kiri kanan, terus berjalan dalam ketepatan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Orang yang memperluas kapasitas, orang yang memperluas kapasitasnya, dia akan semakin dipercayakan Tuhan hal-hal yang semakin besar. Amin. Bukan hal yang kecil lagi. Enggak. Dan ketika wadah kita siap, ketika wadah kita semakin dipersiapkan, Tuhan tidak pakai wadah yang lama lagi. Tuhan pakai wadah yang baru. Amin. Enggak, mungkin dulu kita wadahnya kecil. Tuhan, ketika kita memperluas, memperbesar, menyediakan wadah yang lebih besar, Tuhan enggak pakai yang kecil lagi. Tuhan pakai yang besar. Amin. Artinya ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan terus nyatakan dalam pribadi lepas pribadi kita. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, dalam perkuliahan kita, apapun. Amin Bapak Ibu. Siap memperluas wadah kita? Iya. Perluas wadah kita. Sehingga di sana Tuhan akan terus isi dan terus isi dan terus isi dan isi. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang terus mau hidup dalam ketepatan atau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya yang mengontrol kehidupan kita adalah firman Tuhan. Kalau kita sudah gak baca firman Tuhan, kita sudah gak dengarkan firman Tuhan, kita sudah tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita sudah tidak pernah menyembah Tuhan, kita tidak pernah membangun satu hubungan dengan Tuhan secara pribadi, bersama dengan keluarga, kita belum bisa berjalan dalam ketepatan Tuhan. Tetapi percayalah, ketika kita ada waktu untuk berikan kepada Tuhan, ketika kita mau datang melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan,
kita akan terus dituntun oleh Roh Kudus untuk berjalan dalam ketepatan Tuhan yang Tuhan mau dan rindukan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindukan. Saya sudah pernah sampaikan di sini bahwa biarlah kita di masa-masa akhir ini kita menjadi serupa dengan gambar Kristus Yesus. Karena setiap anak-anak Tuhan yang menjadi serupa dan gambar Kristus, mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga, saudara. Orang yang berjalan dalam ketepatan, orang yang melakukan kehendak Bapa. Itulah firman Tuhan yang dikatakan menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus adalah orang-orang yang terus berjalan dalam ketepatan, adalah orang-orang yang terus melakukan kehendak Bapa, adalah orang-orang yang terus hidup dalam firman Tuhan. Dia tidak hidup dalam kebenaran-kebenarannya sendiri, dalam pengertian-pengertiannya sendiri, tetapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya setiap kita, jemaat GAB Gunung Sion, kita terus mau berjalan dalam kebenaran. Dan kita terus mau supaya kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Saya percaya saudara, Tuhan yang memampukan kita kok untuk mengerjakan dan melakukan semuanya. Bukan kuat gagah kita, tetapi yang penting kita mau untuk memperluas, mau untuk memperbesar setiap kapasitas yang Tuhan beri dalam hidup kita. Setiap destiny ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, biarlah kita kerjakan semuanya itu dengan kuat. Oh Tuhan pakai saya di sini, kerjakan dengan setia, saudara. Oh saya hanya bisa mengerjakan ini untuk Tuhan, kerjakan saja dengan setia. Karena setiap pekerjaan di mata Tuhan itu sama, saudara. Amin. Sama di mata Tuhan. Asalkan kita kerjakan dengan tulus kepada Tuhan. Kita kerjakan ya segala sesuatu itu, firman Tuhan berkata, kita kerjakan seperti kita mengerjakan kepada Tuhan. Sehingga semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saya suka berkata bagi jemaat GAB Gunung Sion, biarlah kita itu bekerja, berusaha dalam pendidikan apapun, ya kita kerja dengan jujur di hadapan Tuhan. Amin. Ya kalau yang memang ya bekerja, berusaha mengembangkan, belajar banyak. Yang bekerja terus belajar banyak. Oh saya harus belajar lagi ini dan belajar ini, supaya lebih banyak pekerjaan yang dipercayakan. Yang sekolah belajar terus, tambah terus belajar. Sehingga kepandaian itu akan diberikan kepada kita. Amin. Karena kita juga bukan bin salbin jadi, enggak seperti itu. Enggak. Cuma tutup mata, buka mata, udah jadi. Enggak. Yang namanya mengembangkan kapasitas, kita harus rela. Kita harus siap diproses. Kita harus siap dididik. Mau enak enggak enak, kita harus bisa jalani. Dan jangan pernah mengeluh. Amin. Kebanyakan anak-anak Tuhan tidak lulus dalam proses yang Tuhan berikan. Karena ketika proses itu datang, didikan itu datang, ketika sudah waktunya Tuhan mau dia mengembangkan, memperluas kapasitas dia mengiring Tuhan. Menyediakan wadah yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Untuk berkat-berkat Tuhan curahkan. Dia gak mau prosesnya. Dia gak mau didikannya. Ketika ada firman Tuhan yang datang, sedikit agak keras, dia minggunya gak datang. Ketika ada pesan Tuhan yang langsung menembak, menyatakan kesalahan seperti 2 Timotius 3 katakan, ayat 16. Ketika firman Tuhan itu datang menyatakan kesalahannya, dia gak mau mengakui. Ketika firman Tuhan itu datang untuk memperbaikinya, dia gak memperbaiki dirinya. Ketika firman Tuhan itu datang untuk menuntun dia, untuk berjalan dalam ketepatan Tuhan, dia gak mau dituntun oleh Tuhan. Maunya dia atur sendiri. Mau belok kanan ya saya belok kanan. Tetapi kita adalah jemaat Tuhan yang berbeda. Amin. Kita mau ikut didikan Tuhan. Kita mau melewati proses yang dari Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan untuk berjalan terus dalam ketepatan-ketepatan. Amin. Karena percayalah, Efesus 2 ini ayat 10. Ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Artinya saudara dan saya, setiap kita pribadi lepas pribadi, ada di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya ada rencana Tuhan yang besar dalam diri kita.
yang harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Di Gunung Sion, di kota Jambi, di provinsi Jambi, bahkan di bangsa ini dan dunia. Amin. Iya. Saudara, begitu banyak perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan, saudara. Ada perumpamaan yang Tuhan juga berikan. Orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada yang diberikan oleh Tuhan 1 Dina, ada yang dikasih ada 10 orang dikasih 1-1. Dan di situ Tuhan berkata, ketika mereka mengembangkan, maka mereka akan dihadiahkan oleh Tuhan 1 kota. Artinya setiap talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ketika kita memperluas kapasitas kita, Tuhan akan memberikan lagi 2 kota. Amin. Ketika kita juga mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita berjalan dalam ketepatan Tuhan, Tuhan akan mempercayakan provinsi ini dan bangsa Indonesia. Amin. Nah, saya percaya biarlah kita menangkap, saudara. Dalam hidup kita ini ada rencana Tuhan yang besar. Kita bukan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi ada satu kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita, biarlah kita menangkap bahwa hidup saya ini bukan hanya sekedar hidup di dunia ini dan mengenal Tuhan. Tetapi hidup saya di dunia ini, waktu dan kesempatan ini, saya akan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah setiap kita jemaat GAB Gunung Sion, mari kita semua sama-sama bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama serahkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita bekerja sama semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan sangat senang sekali buat setiap kita. Mau memberikan waktu kita, mau memberikan tenaga kita, mau berkorban buat pekerjaan Tuhan, mau setia datang kepada Tuhan. Percayalah semua itu tidak akan sia-sia. Jeripaya kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan, semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin saudara saat ini mengalami proses itu. Mungkin saudara saat ini mengalami proses-proses itu. Tetapi saya mau berkata bertahanlah saudara. Bertahanlah. Sebab di balik proses itu ada kemuliaan Tuhan yang begitu besar yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kita. Mari saudara, sambil saudara tundukkan kepala, saudara merenungkan. Iya, saya hidup di dunia ini bukan sekedar hidup. Saya ada di dunia ini bukan sekedar hidup. Saya mengenal Tuhan bukan sekedar mengenal Tuhan. Saya menjadi orang Kristen bukan sekedar menjadi orang Kristen. Tetapi saya harus menjadi pelaku-pelaku firman. Saya harus hidup dalam ketepatan Tuhan. Yaitu dalam kebenaran. Dalam firman. Mari saudara tundukkan kepala dan saudara merenungkan. Selama saudara mengenal Tuhan dan mengiring Tuhan, sudah sejauh mana saudara membuka hati untuk Tuhan? Untuk Tuhan masuk dan menguasai setiap hati kita. Sejauh mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Untuk hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Sejauh mana kita menyerahkan hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketepatan Tuhan? Sejauh mana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Sudah sejauh mana saya melakukan firman? Saya mau berkata banyak anugerah yang saudara terima dan saya. Terlalu begitu banyak anugerah Tuhan yang saudara dan saya terima. Tetapi kita hidupnya suka-suka kita hidup. Pakai pengertian kita sendiri. Mau berjalan sendiri. Mau atur hidup sendiri. Tidak mau diatur oleh firman. Tidak mau diatur oleh kebenaran. Padahal jelas sekali Tuhan berkata, dalam hidup kita ada suatu hal yang besar yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan, yang harus kita kembangkan, yang bukan kita kubur, tetapi harus kita kembangkan, supaya di sana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha. Mari saudara, buka hatimu selebar-lebarnya. Buka hatimu selebar-lebarnya.